Herlan, baik Raja Rangkorok yang agung, aku akan membantu demi mempersatukan Rangkorok. Laporan Telik Sandi. Setelah 2 hari mengadakan pengamatan, beberapa orang dari pasukan Telik Sandi yang disebarkan ke daerah sekeliling kembali membawa laporan dan diteruskan kepada Panglima Perang yang gagah berani Rangkono, yang kemudian menghadap rajanya didampingi Patih Ranggayung. Ranggayung, bagaimana anakku Rangkono, Panglima Perang yang gagah berani? Apa pasukan Telik Sandi cukup waktu 2 hari untuk mengadakan pengamatan? Rangkono, Paman Patih Ranggayung, waktu 2 hari lebih dari cukup, karena kegiatan Telik Sandi tidak pernah terhenti sejak Ayahanda Raja Rangkorok yang agung masih megang tampuk pimpinan. Ranggayung, nah berikan laporanmu anakku Rangkono. Rangkono, Paman Patih Ranggayung, seperti rencana semula, sejak Ayahanda Raja Rangkorok yang agung memerintah yang dulu menginginkan menguasai 3 daerah hilir yang subur, tetapi sang raja keburu wafat. Maka menurut laporan Telik Sandi, 3 daerah hilir Sanggalangi, Pujang Lamban, dan Kebongaru sebaiknya kita tundukkan dan kita kuasai dulu, karena ketiga daerah ini merupakan penghasil bahan makanan yang berlimpah guna menunjang perbekalan perang. Lagi pula memiliki budaya yang sama, tetapi karena peperangan membutuhkan raja untuk mengobarkan semangat perang, maka sebaiknya raja memimpin perang, memerangi wilayah Sanggalangi, sementara wilayah Pujang Lamban dan Kebongaru kita rebut dengan mengerahkan pasukan yang akan aku pimpin sendiri bersama para komandan pasukan. Rangkorok, kenapa aku harus memimpin perang di wilayah Sanggalangi, saudara sepupuku, Panglima Perang yang gagah berani? Rangkono, mohon maaf rajaku, Sanggalangi menurut laporan terbilang agak kuat dibanding dengan Pujang Lamban dan Kebongaru. Tentu Sanggalangi agak jerih menghadapi kesaktian Raja Rangkorok dengan pedang saktinya, dibanding apabila yang maju perang hanya aku sebagai Panglima Perang. Ranggayung, Rangkono anakku, saudara sepupu raja, sebagai Panglima Perang Rangkono yang gagah berani, melihat laporanmu, berarti raja sebenarnya sangat diperlukan dalam kancah peperangan di 3 wilayah itu sekaligus, anakku. Benar Paman Patih, kalau kita tidak mampu mengalahkan 3 wilayah ini sekaligus, aku sangsi bila mereka bersekutu, di antara keduanya kita akan menghadapi kesulitan. Perang akan berkepanjangan, sementara bahan pangan kita kurang mencukupi untuk perang jangka panjang. Perang ini harus seketika sekaligus menghancurkan kekuatan lawan. Ranggayung, anakku Rangkono, raja yang akan hadir dalam peperangan sekaligus dalam 3 wilayah sesuai dengan saranmu. Aku juga akan mengikuti jalannya perang di medan peperangan. Rangkono, Paman sudah lanjut usia, sebaiknya ada di dalam istana. Ranggayung, tidak anakku, Paman ingin membakar semangat perang prajurit. Paman akan maju berperang di daerah Pujang Lamban yang menurut laporanmu agak lemah bersama raja. Raja juga akan maju perang di Sanggalangi. Raja juga akan maju perang di Kebongaru. Walaupun sudah tua, Ranggayung berbicara dengan nada berapi-api, mengingat Ranggayung adalah sering berperang dengan ayah Rangkorok semasa masih hidup, hingga mempersatukan wilayah daerah Rangkorok yang sekarang. Mendengar raja yang maju dalam 3 kancah peperangan sekaligus, tentu saja Rangkono agak bingung, tetapi untuk membantah tidak berani, walaupun tahu bahwa raja memiliki saktian berkat pedang sakti warisan ayahnya. Tentu sangat tidak masuk akal merubah dirinya menjadi kembar 3. Melihat keraguan saudara sepupunya, Rangkorok segera berkata, saudara sepupuku, mari ikut aku. Aku tunjukkan siapa yang akan terjun peperangan nanti di samping aku sendiri. Maka mereka bertiga berjalan menuju ruang tahanan dalam istana yang biasa digunakan untuk menahan keluarga kerajaan yang membelot,
yang dijaga ketat oleh prajurit setia melayani dengan baik. Sesampai di ruang tahanan yang telah dibuka, Rangkoro segera berkata, "Herlan, kenalkan ini sepupuku Rangkono, panglima perangku yang gagah berani, yang akan menemanimu untuk mempersatukan wilayah Rangkoro. Sebagai janjimu akan membantu kami dengan jaminan saudaramu." Tidak nampak sebagai tahanan, Herlan segera berbangkit dan memberkan diri. "Kenalkan aku Herlan." Duanya berjabat tangan model panco, sama-sama kuatnya, karena Herlan sebagai pegulat profesional, tentu saja tangannya kuat untuk memegang dan membanting lawan. Rangkono, "Hahaha, aku Rangkono, terima kasih teman. Kita akan maju berperang bersama, kayaknya kita cocok." Begitu bersalaman persahabatan selesai, Rangkono memandangi rajanya, dan Herlan bergantian yang benar-benar mirip rajanya. Rangkono sepupuku, Herlan akan hadir dalam kancah peperangan, namun hanya akan memberi semangat saja. Jangan sampai Herlan terluka, jaga keselamatannya. Herlan akan membawa tiruan pedangku. Rangkono mengerti maksudku? Tentu saja Rangkono seketika menangkap arti pertanyaan mengerti maksudku. Herlan harus dijaga keselamatannya dalam arti tidak berkhianat. Herlan tidak boleh terluka dalam arti akan sangat mengecilkan peranan kesaktian Raja Rangkoro. Penyamaran untuk menggetarkan nyali lawannya sungguh diperlukan. Bukan tipuan, tetapi strategi peperangan mengalahkan lawan dengan mudah dan dengan korban sedikit.